Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sepantasnya marilah kita pertama kali panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah sehat, anas arugas sempat kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa kesadaran kita bersama menunaikan salat Jumat, sebentar kita tinggalkan aktivitas transaksional kita, apakah di kantor, apakah di pasar, apakah di tempat-tempat lainnya. Allah sekali lagi mengingatkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sejenak kita berkumpul di sini bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh meaningful, penuh makna bagi kita sendiri dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung orang sering mengistilahkan dengan workaholic, gila dengan pekerjaannya, karena sesungguhnya pekerjaan dunia itu tidak ada batasnya, never ending. Tetapi jika kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan itu semua lillahi ta'ala, itulah yang menjadikan hidup kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa peradaban dunia ini menjadi peradaban yang gemilang saat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Hari ini para jamaah sekalian, kita mengenal istilah civil society. Sesungguhnya tidak lain adalah masyarakat madani yang telah diteladankan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu tatanan yang tidak menformalkan Islam sebagai dasar dari sebuah negara, tetapi jauh esensial bahwa nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ta'awun itu justru terimplementasikan secara sempurna oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan justifikasi wahyu yang turun terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini artinya bahwa stempel itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada saat beliau menunaikan haji wada. Oleh karena itu jamaah sekalian, patut kita renungi bersama nilai-nilai dan substansi ajaran dan rukun haji itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap tahun jutaan umat Islam yang diberi kesempatan berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka memenuhi panggilan Allah yang penuh kemuliaan. Semangat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat ketiga Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke tempat itu. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberangkatan mereka juga memiliki makna sebagai bentuk menunaikan anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan menunaikan ibadah haji. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalul hajja fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersegera. Kami ulangi para jamaah, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan merintanginya di kemudian hari. Berhaji bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah anugerah luar biasa. Setiap tahun jutaan muslim dari seluruh penjuru dunia min kulli fajjin amik berkumpul dengan pakaian ihram yang sama, bersatu dalam doa dan penghambaan diri kehadirat Allah semata. Tapi para jamaah, pernahkah kita melihat haji dari sudut yang berbeda? Pernahkah kita mengkaji persoalan haji ini dari perspektif yang variatif? Bisakah kita merasakan maknanya meski tanpa harus kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah? Tentu saja setiap muslim termasuk para jamaah sekalian ingin mengunjungi Baitullah, berdiri dengan khusyuk di depan Ka'bah, melakukan tawaf, sa'i maupun wukuf di Arafah, dan melempar ketiga jumrah di Mina. Semua itu sekali lagi para jamaah adalah impian besar kita semua. Namun lebih dari sekedar perjalanan fisik, haji adalah panggilan dari Allah bagi mereka yang mampu istita'ah, baik secara fisik jasmani, secara materi mali, maupun secara mental spiritual rohani. Yang paling penting haji para jamaah bukan hanya tentang ritual ansik.
Ia adalah perjalanan hati dan jiwa, sebuah proses transformasi diri. Dalam haji kita belajar tentang penyerahan diri secara totalitas, meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus hanya kepada ridho ilahi. Jadi meskipun kita belum berhaji, bagi jamaah yang sudah kita ucapkan selamat, kita tetap bisa mengambil hikmahnya dengan cara ketulusan hati, kesabaran jiwa dan niat yang benar. Semangat haji bisa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Kami ulangi para jamaah, semangat haji, spirit haji bisa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, mari kita renungi satu persatu. Saat berhaji, setiap jamaah mengenakan pakaian ihram, bukan sekedar berganti pakaian, tapi sebuah simbol kesederhanaan, kesetaraan dan kerendahan hati. Tidak ada perbedaan kasta, jabatan atau status sosial saat seseorang mengenakan pakaian ihram. Semuanya sama di hadapan Allah. Pertanyaannya, bisakah kita membawa makna ini ke dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi segala kesombongan dan hidup serba sederhana? Kesombongan disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagai penyakit hati yang sangat dibenci. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat ke-31, Quran surat Luqman ayat 18 yang bisa kita praktekkan di sini. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya para jamaah, janganlah kita memalingkan wajah dari sesama manusia karena arogansi yang ada dalam diri kita masing-masing. Wala tamsi fil ardi marha, janganlah kalian petenteng berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang arogan lagi sangat bangga dengan dirinya. Artinya para jamaah sekalian, selain itu jamaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah yang melambangkan ketauhidan, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya tujuan hidup kita. Bayangkan jika kita juga bisa berputar di sekitar kebaikan yang kita lakukan. Artinya para jamaah, mari kita sibukkan diri kita masing-masing dengan amal soleh, ta'awun, membantu sesama, jalin silaturahim, dan sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Setiap amal baik adalah seperti putaran tawaf yang mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diingatkan dalam Quran surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, semakin banyak repetisi kebajikan, insya Allah semakin mudah pula kita untuk melakukan kebajikan dan kebaikan serta perbaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula rangkaian berikutnya adalah sa'i yang memiliki makna yang cukup fundamental. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail.
Ini adalah simbol kesungguhan, keyakinan, dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Pertanyaan kita para jamaah, seberapa sering kita menghadapi kesulitan dan merasa ingin menyerah? Semangat Siti Hajar mengajarkan kita untuk terus berusaha tanpa lelah, yakin bahwa inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Sekali lagi para jamaah sekalian, yang terakhir, puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. An Abdurrahman qala sahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu nasun fas'aluhu 'anil haji faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajju arafata faman adraka lailata arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata, saya menyaksikan Rasulullah didatangi orang-orang, kemudian mereka bertanya perihal haji, lalu Rasulullah bersabda, inti haji adalah wukuf di Arafah. Siapapun yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam'i, waktu sore pada hari Arafah, maka hajinya telah sempurna. Para jamaah sekalian, wukuf di Arafah adalah momen penuh makna, berdiam diri, berdoa, dan merenungi kehidupan ini. Ini saatnya kita mengakui bahwa tidak ada di antara kita yang sempurna, tetapi masing-masing adalah membawa konsekuensi dari kesalahan, dari dosa. Maka kesempatan ini marilah kita manfaatkan untuk memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung, memperbaiki ibadah, dan memperbanyak sujud. Kami ulangi, jika ingin kita menghadirkan Arafah di hati para jamaah sekalian, mari kita luangkan waktu setiap hari untuk merenung, untuk memperbaiki ibadah dan memperbanyak sujud. Karena dalam setiap sujud yang khusyuk dan tadarruk ada perjalanan hati menuju kepada Sang Pencipta. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua yang ada di tanah air. Mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik kepada seluruh jamaah sekalian untuk bisa menunaikan haji dan umrah, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فالتقوى هي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من خلقه
فقد قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأمر المسلمين والمؤمنين بالصلاة على رسوله كما قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا وأحسن من أحسن إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.